Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang berbagai peran guru dalam pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Kelompok 5 terdiri dari saya, Putri Puspitasari, dan rekan saya yaitu Ramadhani Putri. Jadi di sini akan membahas apa yang dimaksud dengan peran guru, apa yang dimaksud dengan pembelajaran, dan bagaimana tugas seorang guru itu sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan sebagai pembimbing. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian peran guru. Definisi guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif, sebagai pengalaman untuk mendapat kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, atau di tempat lain di mana saja. Selanjutnya, peran guru sebagai pembimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan tercapaian itu, ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan, intensitas, hubungan interpersonal antar guru dan siswa yang dibimbingnya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya atau remedial teaching. Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Yang kedua, guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Guru seyogyanya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk di dalamnya berusaha menjaga kerahasiaan data siswa yang dibimbingnya, apabila data itu bersifat pribadi. Guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswanya, baik ketika sedang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbingan siswanya, khususnya ketika siswa mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam pelajarannya. Selanjutnya, peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku infosisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut, sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang harus dilakukan guru agar siswa belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat ilustrasi, selanjutnya mendefinisikan, menganalisis, mensintesis,
bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik, serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari. Memberikan nada perasaan, membuat pelajaran lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat. Selanjutnya, peran guru sebagai pendidik. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat, yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktekkan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai pendidik, yaitu guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Teladan di sini bukan berarti bahwa guru harus menjadi manusia sempurna yang tidak pernah salah. Guru adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tetapi guru harus berusaha menghindari perbuatan tercela yang akan menjatuhkan harga dirinya. Guru harus mengenal siswanya, bukan saja mengenai kebutuhan, cara belajar dan gaya belajarnya saja, akan tetapi guru harus mengetahui sifat, bakat, dan minat masing-masing siswanya, sebagai seorang pribadi yang berbeda satu sama lainnya. Guru harus mengetahui metode-metode penanaman nilai dan bagaimana menggunakan metode-metode tersebut sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan arah dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Selain itu, guru harus selalu belajar untuk menambah pengetahuannya, baik pengetahuan tentang materi-materi ajar ataupun peningkatan keterampilan mengajarnya agar lebih profesional. Kesimpulan dari materi kita, guru berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Guru merupakan sumber belajar muridnya. Dari gurulah, murid diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Serta dari gurulah, murid mendapat pengetahuan baru dan pendidikan karakter. Guru sebagai orang tua kedua yang ada di sekolah setelah orang tua kandung di rumah. Peran guru sebagai komunikator, sahabat, yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan perkataan lain, bahwa istilah pembelajaran dapat diberi arti sebagai kegiatan sistematik dan sengaja dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar tercapai tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, pendidik berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik, dikarenakan pendidiklah yang bersinggungan langsung dengan objek pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidiknya. Baiklah, itulah yang dapat kami presentasikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.